Saat ini kubu skuad Bahrain sedang tegang saat akan menjamu Indonesia di Bahrain National Stadium dalam lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kubu The Diamond makin tegang dengan adanya sanksi FIFA yang secara tiba-tiba datang sehari sebelum pertandingan berlangsung. Sedangkan skuad Garuda seperti biasa bersenda gurau saat sedang sesi latihan terakhir kemarin. Ataupun di luar jam latihan ya tetap enjoy the moment aja ya kan? Melihat hal tersebut membuat Bahrain terheran-heran. Kok bisa mereka santai banget saat kita tuan rumah malah tegang? Dan bahkan salah satu jurnalis Bahrain sampai nanya langsung ke Verdong saat sesi tanya jawab konferensi pers tadi malam. Tapi lihatlah jawaban dari Bang Calvin. Lantas seperti apa tegangnya skuad Bahrain dan bagaimana kalemnya skuad Garuda sampai membuat mereka terheran-heran? Mari kita ulas sampai tuntas. Menjelang laga menghadapi Indonesia, kubu timnas Bahrain memang cukup tegang dan agak sedikit waspada. Melihat skuad Shin Tae-yong bisa memberikan kejutan di dua laga pembuka kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Tapi sepertinya skuad Mutiara Teluk Persia memang sangat serius sih, makanya tegang. Terlihat sedari awal mereka sudah menggelar latihan. Bahkan sejak sebelum nama-nama pemain Indonesia diumumkan, mereka sudah menggelar latihan sejak seminggu lalu atau sejak 2 Oktober. Sedangkan skuad Garuda baru memulai latihan dari hari Minggu lalu atau tanggal 6. Cukup beda jauh ya kan persiapannya? Ya walaupun sebenarnya wajar sih karena mereka tuan rumah dan rata-rata pemainnya di liga lokal semua. Kalau Indonesia sebagian besar abroad, jadi nggak bisa asal pulang. Namun ketegangan mereka bertambah di H-1 pertandingan saat mereka akhirnya terkena ulti dari kelakuan fans mereka, alias kena sanksi dari FIFA akibat 2 aksi konyol fans Bahrain saat menjamu Jepang, yakni menyoroti laser dan mencaci lagu kebangsaan Jepang. Akan tetapi hal ini juga sudah tak mengagetkan bagi kita, karena seperti yang kita bahas sebelumnya, pihak PSSI sudah mencegah kelakuan busuk fans The Diamond, yang artinya sanksi ini hasil dari PSSI yang melaporkan ke FIFA. Dan alhamdulillahnya kita kembali ditanggapin langsung. Ya walaupun FIFA sendiri hanya memberikan sanksi berupa denda sebesar 4.400 dinar atau kurang lebih setara dengan 183 juta rupiah. Meski hanya denda uang yang tentunya tidak begitu merugikan skuad Mutiara Teluk Persia, tapi pasti saat menerima kabar ini skuad Bahrain jadi tegang ya kan? Dan setidaknya ini bisa membuat jera Bahrain agar tak melakukan aksi kotor. Lalu fans berjuluk Reds juga jadi nggak bisa menggunakan laser lagi, karena akan dipantau terus sama FIFA. Kalau sampai pakai laser lagi ya abis mereka kena sanksi lagi. Verdong ditanya, nyengir. Berbeda dengan tuan rumah, timnas Indonesia sebagai tamu malahan begitu enjoy saat berada di Bahrain, baik saat sesi latihan ataupun di luar jam latihan. Skuad Garuda tetap saja santai dengan ciri khas bercanda satu sama lain. Terbukti Mesilkers baru gabung pun langsung akrab dengan yang lain. Bahkan sudah nyengir-nyengir serta bercanda dengan rekan barunya. Bahkan yang terbaru saat Witan Sulaiman ulang tahun, itu dirayakan oleh Coach Shin langsung dan tahu nggak apa yang terjadi? Ya, ujungnya malah bercanda lagi. Di mana Coach Shin dengan sengaja mengarahkan rotinya ke muka Witan. Dan Witan sebagai anak asuhnya nurut-nurut aja lagi. Melihat berbagai momen lucu timnas Indonesia, salah satu jurnalis asal Mutiara Teluk sampai kepo perihal keseriusan timnas Indonesia menghadapi Bahrain. Di mana saat sesi press conference, salah satu jurnalis Bahrain menanyakan hal itu. Karena ia mengaku telah mengikuti akun official timnas dan melihat semua kelakuan pemain timnas yang gak ada serius-seriusnya. Dan pertanyaan itu dilontarkan ke si imut, Calvin Verdong,
yang menjadi perwakilan saat konferensi pers. Tapi lihatlah Bang Calvin ditanya soal bercanda, dijawab dengan bercanda juga, alias cuma nyengir tengil. One question for the coach. We are follow the social media for Indonesia last 10 days or last 2 weeks, and also last 2 days in Bahrain. We see the training for Indonesia. All the video I see, it's a funny training, like a funny training. So it is this match very important for the players, because when I see the preparation for Indonesia, I feel it's a funny training, not focus on the match. And another question, the last match between Bahrain and Indonesia, it's in this stadium, and the result it's 10-0 for Bahrain. It's mean anything for the coach for tomorrow match? 예, 뭐 한 2주 전에도 저희가 소셜 미디어에서 봤고 한 이틀 전에도 봤는데 인도네시아 팀 뭐 올라오고. Shin Tae-yong tetap serius. Meski Shin Tae-yong juga sering bercanda bareng anak-anak, namun pelatih 53 tahun itu mengaku tetap serius ingin mencuri 3 poin. Sedangkan bercanda dengan anak asuhnya hanya sebagai camilan agar tetap enjoy serta tak tegang. Dan itu juga sudah dilakukan Shin Tae-yong sedari awal menjadi pelatih timnas. Saat ditanya di sesi konferensi pers, Shin Tae-yong berkata, "Ini adalah pertandingan penting bagi kami, juga untuk Bahrain tentunya. Hasil dari pertandingan ini sangatlah penting. Kami sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk pertandingan ini dengan sungguh-sungguh. Jadi saya berharap kita bisa menyajikan penampilan yang bagus di pertandingan nanti," kata Coach Shin dalam sesi konferensi pers. Lebih lanjut, Coach Shin bahkan mengungkapkan kalau ini semua harus ada kerjasama dari semua pihak. Bukan hanya pelatih saja, tapi juga semua pemain harus berkontribusi dalam hal apapun demi mencuri poin. Semua pemain di tim kita melakukan hal bagus sejauh ini. Tidak cuma pemain keturunan, semua pemain di tim memberikan yang terbaik. Jadi saya rasa di pertandingan versus Bahrain, kita juga akan menunjukkan penampilan yang terbaik, ungkapnya. Pelatih Bahrain juga tegang. Melihat tim tamu begitu pede dan enjoy sekarang, nampaknya membuat pelatih Bahrain agak sedikit tegang, di mana pelatih skuad Delmon Warriors, Dragan Talajic, mengaku sedikit sulit melihat pertahanan Indonesia yang begitu solid dan terorganisir, sehingga ini akan membuat mereka kesulitan menjebol gawang Garuda. Tim Indonesia bermain sangat baik dalam bertahan. Anda bisa melihat bahwa mereka hanya kebobolan 1 kali saat melawan Arab Saudi dan Australia, dengan permainan transisi dan serangan balik yang cukup efektif, ujar Dragan Talajic dilansir dari laman resmi AFC. Saat ini Bahrain sendiri berada di peringkat ketiga klasmen sementara grup C dengan total 3 poin. Sedangkan Indonesia di posisi keempat dengan selisih 1 poin. Tentu pertandingan ini memang menegangkan. Yap, itulah beberapa ketegangan dan kebingungan Bahrain melihat skuad merah putih begitu santuy, agar bisa main enjoy ya kan? Tapi kembali lagi, hasil di atas lapanganlah yang menentukan nantinya. Dan semoga saja sesuai prediksi dan target ya. Yang penting jangan lupa ilmu padi kawan-kawanku. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.